Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel edukasi, ya kali ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi dan bocoran soal untuk SKB CPNS 2019 untuk keperawatan atau perawat rekan-rekannya. Ini saya buat karena ada dari pendengar atau penonton setia saya yang berkomentar untuk membuatkan soal SKB CPNS keperawatan atau perawat. Makanya saya buat ini rekan-rekannya. Ucapkan dan semoga ini bisa membantu Anda dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda, dan saya harapkan Anda bisa lulus, dan saya doakan juga Anda bisa sukses untuk menjadi pejuang NIK pada tahun 2020 ini. Oke, rekan-rekan, di sini kita akan bahas kisi-kisi serta bocoran soal CPNS 2020 untuk keperawatan, ya, yaitu khusus jurusan perawat. Oke, sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 23 tahun 2019 dan dari BKN nomor 11 tahun 2019 bahwa ya materi SKB keperawatan fungsional disusun oleh jabatan pembina. Selanjutnya materi SKB teknis yang bersesuaian. Materi SKB perawat dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. Nanti kita sebagai jurusan perawatan tentu nanti bisa saja diambil dari formasi yang kita ambil, ada tes bahasa asingnya, ada wawancara, dan psikotes, ya. Untuk psikotes silahkan cek di deskripsi atau di video kami sudah kami siapkan soal-soal psikotes. Oke, lanjut ke berikutnya, itu SKB yang menggugurkan itu harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, ini sesuai dengan Permen-Pan RB salinan untuk BKN, ya, Permen-Pan RB nomor 23 tahun 2019. Oke, lanjut ke BKN. Dari BKN sendiri bahwa mereka menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Nanti terkadang bahkan 1 minggu sebelum kita untuk tes seleksi kompetensi bidang keperawatan itu akan diberitahu, ya, apakah menggunakan sistem chat, wawancara, atau psikotes seperti yang tadi. Nah, itu informasinya. Kemudian perhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami, serta materinya materi khusus keperawatan. Nah, nanti materinya khusus perawatan rekan-rekannya tidak perlu bingung. Jadi materi Anda nanti adalah khusus perawatan yang akan dibagi dan di-share nanti seminggu sebelum Anda seleksi kompetensi bidang. Oke, di sini kita akan bahas contoh soal atau bocoran soal SKB keperawatannya. Tapi sebelum kita menuju ke contoh soal atau latihannya, ya, silahkan yang belum subscribe di subscribe dulu agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Dan buat Anda yang ingin versi lengkap dari seleksi atau contoh soal ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar dengan menyertakan saya sudah subscribe, baru email Anda dan mohon kirimkan seperti itu. Oke, kalau sudah ready, lanjut ke contoh soal nomor 1. Seorang perawat mencatat bahwa klien dengan diabetes tipe 1 mengalami lipodystrophy pada kedua paha atas. Manakah informasi selanjutnya yang harus didapatkan perawat selama proses pengumpulan data? A. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. B. Konsistensi hasil aspirasi. C. Persiapan area yang akan diinjeksi. D. Sudut di mana pemberian obat akan diberikan. Oke, silakan rekan yang mana jawabannya. Anda bisa jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah E. Merencanakan obat oral, ya. Jadi soalnya sampai nomor E. Silakan yang mana jawabannya sekali lagi. Oke, kita lihat jawabannya adalah A. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. Kita lihat kenapa pembahasannya. Lipodystrophy adalah hipertrofi pada jaringan subkutan tempat injeksi. Terjadi pada beberapa klien diabetes saat tempat injeksi yang sama digunakan dalam waktu lama. Klien kemudian diminta untuk merotasi tempat injeksi untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan kulit. Persiapan tempat, aspirasi, dan sudut penyuntikan insulin tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Strategi mengerjakan soal ini artinya fokus pada subjek, yaitu lipodystrophy. Ingat bahwa lipodystrophy adalah hipertrofi jaringan subkutan pada tempat penyuntikan. Yang paling tepat adalah A, rekan-rekannya. Oke, yang paling tepat adalah A. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 2.
Seorang perawat memastikan lokasi fistula arteriovenosus pada lengan kiri klien untuk mempersiapkan tindakan hemodialisis. Indikasi manakah yang menunjukkan bahwa fistula telah paten? Lihat jawabannya. A. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. B. Kehadiran nadi radialis pada lengan kiri. C. Hilangnya suara desiran pada fistula saat diaskultasi. Dan D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 3 detik pada kuku di jari tangan kiri. Dan E. Kehadiran nadi ulnaris pada pergelangan tangan kiri. Oke, rekan guru perawat, rekan-rekan para pejuang CPNS keperawatan CPNS 2019, sedangkan yang mana jawabannya? Buat Anda yang jurusan keperawatan, silakan bisa jawab pada kolom komentar atau juga bisa jawab dalam hati Anda. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. Kenapa? Kita lihat pembahasannya, rekan-rekan. Seorang perawat memastikan fistula dengan mempalpasi adanya denyutan atau suara desiran saat auskultasi. Kehadiran denyutan atau suara desiran mengidentifikasi kepatenan fistula, meski nadi radialis pada pergelangan tangan kiri dan CRT kurang dari 3 detik pada jari tangan kiri. Nah, jari tangan kiri adalah kondisi normal yang diharapkan. Kedua hal tersebut tidak memastikan kepatenan dari fistula. Nah, kemudian strategi mengerjakan soal ini, hilangkan pilihan B, D, dan E terlebih dahulu karena ketiganya mirip dan serupa. Dan mengukur kecukupan sirkulasi pada area distal ekstremitas, bukan memastikan fistula. Dari sisi pilihan yang ada, fokus pada subjek dan perhatikan kata ketiadaan. Nah, dalam pilihan C untuk mengarahkan pada pilihan yang benar. Jadi, yang paling tepat adalah yaitu A, rekan ya. Oke, sudah jelas? Mantap. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Seorang klien dengan diabetes mellitus tipe 1 memanggil perawat untuk melaporkan terjadinya episode hipoglikemia berulang. Manakah dari pernyataan klien yang mengidentifikasi pemahaman yang benar mengenai insulin vitamin N dan latihan fisik? A. Saya tidak harus latihan fisik secara makan siang. Setelah makan siang. B. Saya tidak harus latihan fisik setelah sarapan pagi. C. Saya tidak harus latihan fisik pada larut malam. D. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari. Dan E. Saya tidak harus latihan fisik pada pagi hari. Oke, rekan pejuang CPNS untuk keperawatan, silakan yang mana jawabannya. Anda bisa jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda boleh ya. Kita lihat, oke, jawabannya adalah yaitu D. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari. Kenapa? Kita lihat jawabannya. Reaksi hipoglikemi dapat terjadi sebagai respon terhadap peningkatan latihan fisik. Nah, kalian seharusnya menghindari latihan fisik selama waktu puncak insulin. Puncak insulin humunin N, ya, humunin N pada 12 sampai 24 jam. Karena itu latihan fisik siang harus tidak dilakukan selama waktu puncak kadar obat. Nah, strategi mengerjakan soal ini, catat subjeknya rekan-rekan ya. Dan waktu yang paling tepat dari reaksi hipoglikemi. Ingat, kembali waktu puncak insulin, humunin N, akan mengarahkan Anda pada pilihan waktu siang hari. Jadi itu strateginya untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah D ya. Oke rekan ya. Ini contoh soal daripada bocoran soal SKB keperawatan atau perawat yang bisa menjadi referensi buat kita semua.
Oke, kalau sudah paham, lanjut ke contoh soal nomor 4. Perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan yang terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Manifestasi klinis spesifik yang diharapkan perawat tertulis terkait dengan kelainan tersebut adalah A. Pucat, B. Hipraktivitas, C. Intoleransi terhadap latihan, D. Gangguan pencernaan, dan E. Kesulitan bernapas. Silakan rekan-rekan pejuang CPNS keperawatan, silakan yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Intoleransi terhadap latihan. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Nah, stenosis adalah penyempitan atau struktur dari katup aorta, menyebabkan hambatan aliran darah ke vertikal kiri, menurunkan cardiac output, hipertrofi vertikal kiri, dan tahanan vaskular paru. Anak dengan stenosis aorta menunjukkan tanda-tanda intoleransi terhadap latihan, nyeri dada, dan pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Pucat mungkin ada, namun tidak spesifik untuk kelainan ini saja. Kesulitan bernapas mungkin terjadi pada anak, namun tidak spesifik mengidentifikasi suatu stenosis aorta. Pilih B dan tidak terkait kelainan ini. Strategi mengerjakan soal fokus pada subjek, karakteristik dari stenosis aorta. Pilihan B dan D dapat diabaikan terlebih dahulu karena pilihan tersebut tidak terkait dengan kelainan yang dimaksud. Nah, dari pilihan yang tersisa, perhatikan kata spesifik pada soal akan mengarahkan Anda pada jawaban yang benar. Dengarkan ya, ini ada kata spesifik yang menjadi patokan kita, sehingga yang paling benar adalah yaitu C. Baik, jelas rekan-rekan? Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 5, silahkan yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Buat Anda juga yang ingin versi lengkap dari soal keperawatan ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah dengan email Anda agar langsung dikirimkan contoh soal SKB keperawatan atau perawat CPNS 2020 ini. Oke, kalau sudah subscribe, lanjut ke contoh soal nomor 5. Klien baru saja memulai terapi Pancreatitis, ya, Pancreatitis atau Pancrean MT. Perawat mengevaluasi bahwa pengobatan telah berfungsi optimal jika terdapat gambaran informasi yang mana di bawah ini. Nah, kita coba lihat. A. Penurunan berat badan. B. Nyeri seperti jantung terbakar. C. Reduksi stertoria. D. Hilangnya nyeri abdomen. E. Hilang rasa mual dan muntah. Oke, rekan pejuang para perawat, silahkan yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Reduksi stertoria. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Pankreas lipase atau pankreas MT adalah enzim pankreas yang digunakan klien sebagai bantuan proses pencernaan. Obat akan bekerja untuk mengurangi terjadinya steatoria atau lemak pada feses. Efek lain yang diharapkan adalah memperbaiki status nutrisi karena tidak bermanfaat mengobati nyeri abdomen dan dada rasa terbakar. Penggunaan obat tersebut akan menimbulkan pertambahan berat badan, bukan menurunkan berat badan jika membantu pencernaan. Nah, kemudian tipsnya, strategi mengerjakan soal ini fokus pada pokok masalah. Efek obat optimal yang diharapkan sesuai nama obat. Gunakan pengetahuan biologis pankreas untuk membantu mengarahkan Anda memilih jawaban yang tepat. Ya, gunakan pengetahuan biologis sehingga kita bisa menjawabnya. Jadi yang paling tepat adalah yaitu C. Ya, di sini kita berbagi strateginya sama pembahasannya, jadi lengkap sekali rekan-rekannya untuk pembahasan daripada CPNS SKB keperawatan ini. Yang paling tepat adalah C.
Anda bisa post videonya, atau Anda bisa juga ambil atau komentar di email Anda di kolom komentar. Oke, kalau sudah selesai, cek lanjut ke contoh soal nomor 6. Kalian dengan riwayat penyakit paru berisiko terjadi asidosis respiratorik. Tanda dan gejala mana yang harus dilakukan pengkajian perawat untuk karakteristik kelainan itu? Lihat A. Bradikardi dan hiperaktivitas. B. Penurunan rata dan kedalaman pernapasan. C. Sakit kepala, sulit tidur dan bingung. D. Bradypnea, pusing, parestesi. Dan E. Irama napas tidak teratur dan berkeringat banyak. Oke, silakan rekan-rekan yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Sakit kepala, sulit tidur, dan bingung. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ketika kalian mengalami asidosis respiratorik, rata kedalaman pernapasan meningkat sebagai kompensasi. Kalian juga mengalami sakit kepala, sulit tidur, perubahan status mental seperti mengantuk dan bingung, gangguan visual, diaporesis, sianosis karena hipoksia menjadi semakin akut, hiperkalemia, nadi cepat dan irregular, serta dyslipidemia. Pilihan A, B, D, dan E tidak secara spesifik berhubungan dengan kelainan itu. Jadi yang paling tepat adalah yaitu C. Yang paling tepat jawabannya adalah C. Rekan-rekan mungkin dulu perawatan atau rekan-rekan SKB perawat. Oke, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, lanjut ke contoh soal nomor 7. Seorang anak perempuan usia 10 tahun didiagnos menderita ALL sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pengkajian bahwa anak tampak lemah dan hanya berbaring di tempat tidur. Anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan dan mual, tidak menghabiskan porsi makan dari RS atau BB anak adalah 30 kg berat badannya, rekan-rekan ya. Nah, anak mengatakan mau cepat pulang dari rumah sakit. Nah, kemudian ibu kalian khawatir pada kondisi anaknya. Apa masalah keperawatan utama pada anak tersebut? Lihat, pilihannya A. Nyeri, B. Hospitalisasi, C. Intoleransi aktivitas, D. Ansietas orang tua, dan E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, silakan rekan perawat, rekan keperawatan, tukang CPNS sekali ya, yang mana jawabannya? Oke, Anda bisa post videonya atau jawab pada kolom komentar atau juga bisa dalam hati Anda. Kalau sudah, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Jadi di sini dokter anak lemah, DO anak lemah hanya berbaring di tempat tidur, tidak menghabiskan porsi makan. DS, anak mengatakan nyeri perut, tidak nafsu makan dan mual. DX medis, ALL. Option CD kurang tepat karena data lebih mengarahkan ke DX, pilih option E. Datanya lebih banyak ke E. Tidak nafsu makan, mual, tidak menghabiskan porsi makan. Jadi kesimpulannya yang paling tepat adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Itu rekan-rekan ya, sudah jelas? Kalau Anda masih bingung dengan contoh soal nomor 7 ini, silakan tanyakan pada kolom komentar ya. Tapi saya rasa rekan perawat ini sudah biasa istilah-istilah ini, bahkan saya juga kelogetan untuk menyebut daripada istilah-istilah ini, istilah-istilah dari dunia kedokteran atau dunia keperawatan ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 8. Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care, melakukan screening kejadian AIDS. Hasil screening menunjukkan 1 orang remaja positif kena AIDS atau HIV ya. Pertanyaannya,
Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan? A. Meminta kalian ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. B. Menyarankan kalian untuk melakukan screening lanjutan seperti Western blot. C. Memanggil anggota keluarga kalian untuk memberitahukan hasil tes kalian. D. Mengkaji riwayat kalian, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Dan E. Kalian ke dokter untuk menjelaskan hasil tesnya. Ini agak mirip-mirip ya. Jadi jawabannya hampir semuanya benar, kan? Silakan dijawab ya. Dijawab dalam komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Oke, kalau sudah dijawab kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Oke, kenapa? Kita lihat pembahasannya. Tindakan screening masih mengkaji secara umum, bukan secara personal. Karena saat hasil screening ditemukan, tindakan selanjutnya adalah mengkaji riwayat klien. Fokus pada perilaku berisiko tinggi, tindakan screening masih mengkaji secara umum, bukan secara personal. Karena saat hasil screening itu mengkaji tentang riwayat klien terkena HIV, termasuk adanya perilaku berisiko. Saat faktor berisiko sudah diketahui, barulah menyampaikan kepada keluarga dan klien pada option A, C, dan E. Sedangkan option B atau pilihan B sepertinya harus ada tindakan kolaborasi dengan dokter. Yang tepat adalah yaitu D. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Seperti itu. Biar kita tidak salah tingkah atau salah mengambil tindakan. Oke, seperti itu rekannya untuk contoh soal SKB keperawatan nomor 8 ini. Lanjut ke contoh soal keperawatan atau bocoran soal keperawatan nomor 9. Seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke UGD. UGD bersalin dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Nah, dari hasil-hasil anamnesia didapatkan data status obstetri G4P3A0 dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 150/90 mmHg, pemeriksaan protein urin positif-positif, edema pada kaki dan palpebra. Pada kasus ini ibu menderita, pertanyaannya rekan-rekan ya, menderita apa gitu? Oke, A. Hipertensi dalam kehamilan, B. Preeklamsi, C. Eklamsia, D. Edema anasarka, dan E. Anemia. Silakan rekan-rekan yang mana jawabannya? Para pejuang NIP, rekan-rekan saya yang keperawatan, yang perawat silakan bisa jawab pada kolom komentar atau juga dalam hati Anda. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Kenapa? Cek pembahasannya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu indikator kehamilan berisiko tinggi. Oleh karena itu, kondisi ini wajib diwaspadai oleh seluruh ibu hamil. Hipertensi dalam kehamilan lebih berisiko jika terjadi pada wanita yang memiliki hipertensi kronis. Hipertensi kronis adalah tekanan darah tinggi yang sudah diderita sebelum masa kehamilan. Termasuk juga tekanan darah tinggi yang terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berlangsung lebih lama dari 12 minggu setelah melahirkan. Yang tepat jawabannya adalah yaitu A, rekan-rekannya, hipertensi dalam kehamilan. Oke, sudah jelas? Ya, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 10, silakan yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Yang belum like, silakan di-like dulu agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kalau sudah subscribe dan like, lanjut ke soal nomor 10. Nah, pada contoh soal nomor 10 ini, rekan-rekan ya, saya harap Anda menjawabnya pada kolom komentar untuk mengetahui keseriusan Anda dalam latihan atau bocoran contoh soal keperawatan tahun 2020-2019 ini. Oke, nanti juga saya ingin melihatnya dan kami langsung kirimkan linknya dengan menyertakan alamat email Anda. Oke, sudah ready? Oke, kalau sudah ready kita lihat contoh soal.
Seorang bayi perempuan usia 8 bulan, berat badan 5-6 kali per hari selama 2 hari sehingga bokong bayi sering basah. Bayi kemudian dibawa ibunya ke rumah sakit. Setelah di ruang perawatan, dilakukan pengkajian oleh perawat dan ditemukan membran mukosa kering, turgor kembali yang besar 2 detik, nadi 130 kali per menit, RR 35 kali per menit, berat badan dari 8.300 gram menjadi 8.000 gram. Ibu sering bertanya tentang keadaan anaknya. Kita lihat, apa masalah keperawatan utama yang ditemukan perawat pada kasus tersebut? Nah, ini masalah keperawatan utama ya. Oke, optionnya A. Resiko gangguan integritas kulit. B. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. C. Risiko infeksi pada orang lain. D. Kurang pengetahuan. Dan E. Kurangnya volume cairan. Silakan, seperti kata saya tadi, jawab pada kolom komentar untuk contoh soal nomor ini. Dan jangan lupa tinggalkan email Anda untuk kami kirimkan versi lengkap dari contoh soal SKB keperawatan atau jurusan perawat. Oke rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya sudah nonton dari awal sampai akhir. Ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Yang belum like silahkan like dulu. Jika Anda berkenan silahkan share video ini agar bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah kita bersama. Oke, thanks for watching ya. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Semoga Anda sukses, semoga Anda lulus bertahun ini, dan saya doakan semoga yang nonton video ini, semoga yang subscribe video ini bisa lulus CPNS tahun ini dan membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, membahagiakan keluarga-keluarga kita yang memang menunggu kebahagiaan dari kita. Oke, thank you. Semoga berkah, semoga menjadi amal ibadah kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.